Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu di masyarakat kita di zaman dahulu ataupun di saat sekarang ini ya, di zaman modern. Nah ya, salah satunya kan kita eh, mengenal ya bahwa sebelum Islam masuk ke tanah Jawa ya, itu dulu kan ada ajaran namanya Hindu-Buddha ya. Nah, eee, Hindu-Buddha itu kan dia ajarannya ada kasta-kasta atau level-level ya. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah mengenai strata ya atau kasta. Nah, itu kan ada kasta, ini Hindu-Buddha itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Iya kan, kalau kita, ngeref ke sejarah ya, itu ada. Sebenarnya kasta itu dibuat ya atau dibikin oleh ajaran Hindu-Buddha itu merupakan suatu, level-level atau tingkatan ibadah sebenarnya. Jadi, di mana saat, seorang, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ksatria itu kelasnya para bangsawan ya di keraton atau di kerajaan tertentu. Nah itu Ksatria, Brahmana itu kasta yang tertinggi. Jadi yang apa ya, yang dia mempunyai kedekatan dengan Tuhannya, mempunyai daya linuih yaitu dengan yang disebut dengan cakti ya saat itu ya. Kalau wali ya mempunyai kelebihan disebut dengan karomah, senjatanya wali itu karomahnya, seperti itu ya. Nah, itu kalau di ajaran Hindu-Buddha itu ada kasta-kasta itu dibedakan melalui level ibadah atau kedekatan kepada Tuhan. Nah, tetapi selain dari level tingkatan ibadah kedekatan dengan Tuhannya, itu juga menjadi status sosialnya ya, dalam artian status sosial yang ini yang berlaku di masyarakat. Nah, sebenarnya itu membedakan kasta itu dari level tingkat keimanannya kalau di dalam Islamnya. Dari tingkat keimanannya, dibilang mana seseorang dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan yang sangat dekat dan nanti dikasih kelebihan-kelebihan atau karomah ya, atau dalam ajaran Hindu-Buddha Cakti ya namanya ya. Itu dari kedekatannya atau keimanannya semakin tinggi, maka kastanya akan semakin tinggi. Ya, tetapi makanya kalau dalam suatu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara ya, khususnya di tanah Jawa atau di Bali atau di India juga, India kan dulu juga merupakan bagian dari Indonesia ya, dari Nusantara ya. Nah, terus itu sebenarnya dibedakan dari level ibadah atau tingkatan keimanan, tetapi yang berlaku di masyarakat itu eh, dimasukkan juga status sosialnya. Jadi dibilang mana orang yang status sosialnya tinggi, maka dinamakan kelas bangsawan ataupun kesatria, waisya, sudra itu yang paling bawah sendiri. Yang ekonominya rendah, terus pendidikannya rendah, terus tingkat keimanannya rendah, agamanya rendah itu kasta sudra. Jadi yang sehari-hari hanya memikirkan bagaimana caranya supaya bisa makan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada level-levelnya ya, kasta-kastanya. Aslinya itu sebenarnya tingkatan level untuk beribadah kepada Tuhan, tingkat keimanan mereka. Tetapi yang berlaku di masyarakat itu adalah ini apa namanya tuh status uh, sosialnya. Nah seperti itu. Itu di ajaran hidup Buddha ya. Mungkin sekarang sudah nggak ada, tetapi secara pastinya kan ya ada yang sebagian masih menggunakan itu, ada yang sudah berubah juga karena sekarang kan udah zamannya modern ya. Nah, kita mengenal sebenarnya yang tidak ada kasta ya, Hindu-Buddha itu kan ada kasta. Sebenarnya di Islam itu eh, aslinya itu tidak ada kasta, tingkatan strata level-level dari status sosial, dari harta kekayaan ataupun dari ya
apalah yang sifatnya keduniawian, itu sebenarnya Islam nggak ada kasta. Aslinya ya, sebenarnya itu, di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa, semuanya makhluk ciptaan Tuhan, entah itu dengan warna kulit apapun, yang warna kulitnya putih, yang hitam, yang, apa namanya, sawo matang, yang, hitam legam, itu semuanya makhluk ciptaan Tuhan, iya kan? Karena semua itu juga diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Nah, seperti itu. Semua itu makhluk ciptaan Tuhan. Apakah seorang kita misal terlahir dari siapa, dari negara mana, dari kebangsaan apa, orang tua kita dari agama keyakinan apa, apakah kita bisa memilih seorang bayi yang lahir, dia terlahir sebagai orang Indonesia atau orang luar negeri atau orang Arab atau orang mana, apakah seorang bayi yang mau lahir itu bisa memilih saya ingin dilahirkan oleh siapa dan bagaimana, ya kan nggak bisa itu. Jadi semua itu udah apa namanya ya, udah ketentuan dari Tuhan seperti itu. Jadi kita nggak ada kekuasaan untuk memilih kita mau dilahirkan oleh siapa, dengan status sosialnya bagaimana, ya kan? Terus oleh eh, tingkat ekonomi seperti apa, oleh keyakinan atau agama keyakinan apa. Kayak misal, apakah kita bisa memilih dilahirkan oleh orang yang berkeyakinan Islam, Kristen, ya kan, Nasrani, terus bahkan ateis sekalipun, seorang bayi itu nggak akan pernah bisa untuk memilih, itu sudah takdirnya, itu sudah Tuhan yang men-settingnya seperti itu ya. Dan Tuhan juga nggak akan hal sekecil apapun itu nggak ada yang sia-sia ya, pasti ada rumusnya, ada namanya apa ya, tidak akan menciptakan sesuatu dengan percuma. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun dijelaskan dengan warna kulit apapun, dengan berkebangsaan apapun, dengan status ekonomi apapun, itu semuanya sama di hadapan Tuhan, kecuali yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah tingkat keimanannya seseorang. Meskipun diceritakan ya, di dalam sejarah ya, itu budak yang diperjualbelikan, yang kulitnya hitam legam, tetapi dia beriman, ya kan, mempertahankan keimanannya meskipun kulitnya hitam legam, itu langsung masuk surga di ini apa, mempunyai keimanan yang kuat, dibunuh oleh bangsa kafir ya saat itu ya, di cerita sejarah di zaman Rasulullah itu ya, budak yang dia masuk Islam kayak gitu, itu diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena punya tingkat keimanan. Ya kan, jadi keimanan itu tidak tergantung dengan warna kulit, kebangsaan, atau dilahirkan oleh siapa, bagaimana, itu nggak seperti itu. Jadi Allah melihat kita itu dari ke hatinya, ke hati kita, ke kolbu kita, ke roh kita, memandang, Allah memandang kita sebagai manusia itu memandang ke kolbunya, ke hatinya, ke rohnya, yang di situ tuh ada keimanannya, ya kan, untuk meyakini, mengimani, mengakui adanya Tuhan, adanya malaikat, rasul, dan semua yang ada rukun iman itu ya. Nah, itu kita mengimani itu di mana? Di dalam hati. Jadi Allah tidak memandang kita dari fisiknya, dari harta kekayaannya. Kalau harta kekayaan itu semuanya kalau kita paham ilmu la haula wala quwata illa billah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kita nggak akan pernah bisa untuk sombong, karena semua yang kita punya ya, harta, uang, materi, aset, semua itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau Allah sewaktu-waktu mengambilnya dari kita, itu dan sangat mungkin bisa terjadi. Ya namanya titipan ya. Kalau kita bisa mengenal, mengetahui ilmu makrifat, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah titipan, ya kan? Dan suatu saat akan diambil kembali. Bahkan keluarga kita, anak itu adalah amanah, adalah titipan yang harus kita
besarkan, kita, ini nafkahi, terus kita besarkan, kita didik, kita kasih pelajaran agama supaya bisa beribadah. Anak itu titipan, keluarga juga titipan, suatu saat akan diambil sama Allah dari kita. Termasuk harta benda yang kita miliki, uang, materi, aset, duniawi, itu juga titipan. Jangankan apa yang ada di luar diri kita ya, diri kita ini loh, jasad fisik kita, ini kita juga nggak punya. Kayak gitu, coba pahami kalimat ini, la ilaha illallah. Kita la ilaha menafikan bahkan tidak ada segala sesuatu apapun di dunia ini kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu maknanya sangat banyak loh, la ilaha illallah kalau kita tafsirkan itu sangat banyak sekali. Nggak cuma terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, nggak hanya sekedar itu. Kalau kita belajar lebih dalam lagi ilmu makrifat dan penafsiran dari satu kalimat itu ditafsirkan, itu sudah menjadi banyak banget. Bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini kecuali Tuhan, kecuali Allah, ya kan? Bahkan kita sendiri pun, kita yang manusia itu diciptakan, itu tadinya tidak ada. Manusia aslinya tidak ada, tetapi ada itu karena diciptakan, karena diadakan, supaya ada diciptakan sama Tuhan melalui perantara orang tua kita. Terlahirlah kita ke dunia yang menciptakan Tuhan, tapi melalui perantara orang tua kita, ya kan? Nah, manusia itu diciptakan dari 4 unsur alam. Bahkan badan kita, ini kita, mata kita nanti pun akan kembali ke tanah. Kalau kita sudah meninggal ya, jasad kita, kalau roh itu nggak ada kata-kata meninggal, kalau roh itu akan hidup terus. Kalau jasad kita, terpisahnya roh dengan jasad, itu kan meninggal, badan kita ini nantinya akan dikubur di dalam tanah, menyatu dengan tanah, karena kembali ke unsurnya masing-masing. Nah, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara. Mata kita, kita selagi hidup dan sehat, itu mata kita. Kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya, badan kita itu ada karena diciptakan sama Tuhan. Mata kita ini loh, kita dipinjemin sama Tuhan. Kita telinga, dikasih telinga sama Allah. Dan suatu saat nanti akan dimintai, namanya titipan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah mata kita untuk melihat sesuatu yang benar, yang positif, yang baik, ataukah untuk melihat sesuatu yang zalim, yang jahat? Tangan kita juga itu pinjaman dari Allah, dari Tuhan. Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Jangankan materi, uang, aset duniawi, bahkan diri kita secara fisik itu kita nggak punya, dititipi semua sama Allah, dan suatu saat akan diambil oleh Allah. Yang akan terus hidup itu adalah roh kita, bukan jasad kita. Berapa sih umur manusia? 100 tahun ya saat ini ya, itu juga udah jarang. Nah, kalau kita menyadari itu, memahami ilmu itu, la ilaha illallah, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini kecuali Allah, maka kita nggak akan pernah bisa menyombongkan apa yang kita punya. Berapa lama sih hidup di dunia, ya kan, dibandingkan dengan apa nanti yang kehidupan jangka panjang setelah kita hidup di dunia, itu akan jauh lebih panjang rentang waktunya. Jadi kalau orang yang paham kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada segala sesuatu di dunia ini kecuali hanya Allah, itu nggak akan pernah bisa untuk menyombongkan apa yang dia miliki, apalagi yang sifatnya materi atau duniawi atau aset. Saya punya ini, punya itu, punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya aset dan usaha banyak, terus dia sombong, terus angkuh, terus apa, adigang, adingung, adiguna. Nah, sekarang zaman ya, banyak zaman sekarang orang yang seperti itu, punya duit lebih aja udah bisa menginjak-injak orang yang di bawahnya, ya kan? Punya rumah berapa aja udah bisa menghina orang yang belum punya rumah. Ya itu,
orang zaman sekarang ya, seperti itu di era modern. Jadi, kebanyakan orang itu materialis ya, menilai segala sesuatu dari nilai uang dan materinya. Padahal itu bukan segalanya, sebenarnya itu hanya sekedar titipan aja. Kalau Allah nanti Tuhan mengambilnya dari kita, ya udah kita nggak punya apa-apa. Bahkan badan kita secara fisik pun kita nggak punya. Coba pahami lagi kalimat la ilaha illallah. Tafsirannya, bukan terjemahannya ya. Kalau agama ya, kalimat-kalimat Tuhan itu mau dipakai itu harus ditafsirkan. Makanya orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih dari orang lain, yang dia merasa mempunyai harta yang lebih banyak dari orang lain, itu kalau tidak punya keimanan yang kuat, kedekatan kepada Tuhan yang benar ya, yang sesuai tuntunan, mereka akan dengan mudah untuk menyombongkan dirinya sendiri dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan asetnya, merasa dirinya lebih baik dan lebih tinggi dari yang lain sehingga bisa dengan mudahnya menghina dan merendahkan orang lain yang di bawahnya. Itu sekarang yang banyak terjadi. Jadi iya, umat muslim juga sebenarnya tidak ada kasta, semua orang itu sama. Entah itu yang kaya, yang miskin, yang kaya ya mati, yang miskin ya mati. Gitu kan. Semuanya sama manusia. Itu punya lakon atau cerita masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Jadi kita nggak boleh ya sesama makhluk ciptaan Tuhan itu kita menghina atau merendahkan yang lain, apalagi hanya karena status ekonomi sosial yang berbeda. Itu kalau paham benar-benar ajaran Islam yang sebenarnya itu nggak akan pernah bisa untuk merendahkan orang lain. Tapi sekarang Islam itu hanya dipakai sebagai pakaian saja, nggak meresep sampai di hati, hanya sebatas bajunya saja, nggak masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Iya kan, jadi seolah-olah dari luarnya alim, Islam, pakai jubah yang panjang, pakai jilbab yang panjang, tetapi keimanannya nggak meresep sampai ke relung hati yang paling dalam dan mengenal Tuhan sebagaimana mestinya. Iya kan? Dan apa ya? Dan malah menuhankan aturan yang ada. Bukan menuhankan Allah dengan benar, tetapi menuhankan aturan yang ada. Nah, seperti itu ya, itu realita ya ke dalam kehidupan kita. Nah, umat muslim juga, ya ini mohon maaf juga ya, memang nggak semuanya ya. Kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan. Entah itu agama Hindu, Buddha, agama Kristen, Nasrani, Katolik, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Apalagi agama Islam yang itu agama yang sebagai rahmatan lil alamin yang diturunkan dari Allah ya, agama kitab suci yang sempurna dan utusan-utusan Rasul yang sempurna juga. Iya kan? Nah, itu jauh lebih bagus ajarannya. Mengajarkan kebaikan, ajarannya isi dari Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya kan, sebagai jalan kita untuk menuju kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi agama itu jangan hanya dipakai sebatas pakaian saja ya, harus meresep masuk ke relung hati, ke dalam. Jadi ya kita bersikap nggak bisa sembarangan merendahkan, menghina orang lain hanya karena status sosial ekonomi yang berbeda. Nah, seperti itu. Itu ajaran Islam yang sebenarnya seperti itu. Allah juga ya, Tuhan yang maha kuasa, maha menghendaki, yang maha di atas segala sesuatu ya di dunia ini, yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, itu aja tidak pernah sombong, ya kan? Nggak pernah dalam kisah-kisah Al-Quran sifat-sifat Allah yang sombong, nggak ada. Lah apalagi kita sebagai manusia biasa, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Hanya karena mungkin kita mempunyai materi yang lebih dari orang lain, terus kita bisa merendahkan dan menghina orang lain, ya kan? Di mana letak keimanannya? Berarti itu agamanya nggak masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, hanya sebatas pakaian saja di luar. Tetapi hatinya
tidak beragama, tidak dibersihkan dengan baik dan benar sesuai dengan yang semestinya dan seharusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita beragama dengan benar, kita nggak beriman ya, kita nggak boleh menghina dan merendahkan orang lain. Itu sifat iblis itu yang seperti itu. Nggak ada sifat-sifat orang yang beriman, benar-benar beriman, nggak seperti itu. Kalau memahami kehidupan yang sebenarnya, memahami, mempelajari kitab suci, entah itu kitab suci apapun, nggak hanya Al-Quran. Kalau dia seorang Nasrani mempelajari kitab Injil dengan baik dan benar, tentunya dia akan bersikap dan bertingkah laku dengan baik juga, dengan benar juga, nggak akan merendahkan dan menghina orang lain. Yang namanya kesombongan, merendahkan dan menghina orang lain, itu adalah sifat-sifat iblis dan setan. Itu iblis yang seperti itu. Yang punya kesombongan itu adalah iblis. Dalam sejarahnya ya, di dalam Al-Quran itu hanya iblis yang mempunyai sifat sombong, angkuh, dan menghina dan merendahkan orang lain. Nabi Adam aja dihina sama iblis. Padahal Adam lebih sempurna daripada iblis. Ya, daripada malaikat itu itu Adam lebih sempurna manusia. Itu dihina sama iblis. Jadi kalau orang yang dia sikapnya sombong, angkuh, merendahkan orang lain, menghina orang lain karena materi yang ada, iya kan? Karena punya kuasa, punya duit, punya jabatan, terus merendahkan yang di bawahnya, itu sifat-sifat iblis itu. Kalau orang yang beriman, benar-benar beriman itu nggak akan bisa seperti itu. Meski sekaya apapun, harta kekayaan itu adalah titipan dari Tuhan. Sewaktu-waktu Allah mengambilnya, maka semuanya bisa habis. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kita kalau dikasih rezeki banyak, jangan disombongkan ya. Bahkan harus bersedekah ke orang-orang yang tidak mampu, yang fakir miskin, yang yatim piatu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke yang kasta tadi ya. Islam itu juga sebenarnya ada, tetapi bukan dinilai dari status sosialnya, tetapi dari level-level keimanan dan tingkatan ibadahnya, yaitu dari syariat, hakikat, makrifat, syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Itu dinilai dari tingkatan ibadahnya atau level-level keimanannya, kedekatannya kita kepada Tuhan itu masuk ke tingkatan yang mana? Kayak gitu. Apakah ke makrifat, apa ke torekoh, apa ke syariat, kita menuhankan aturan yang ada, hukum-hukum yang ada. Jadi aturan itu dijadikan sebagai Tuhan. Kita nggak menyembah Tuhan sebagaimana mestinya, tetapi kita menyembah aturan, menyembah hukum. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ini ya belajar dengan mengenai ilmu-ilmu hakikat ya, kita nggak ya jangan seperti itulah. Nah, itu sebenarnya di dalam Islam nggak ada yang namanya kasta. Tetapi pada kenyataannya, pada realitanya, pada praktek implementasinya di masyarakat umum, di era modern ya, kasta itu ditentukan dari masyarakatnya ya, ditentukan dari status sosial dan materi. Iya kan? Tetap berlaku di zaman sekarang. Aslinya Islam nggak ada kasta, tetapi orang-orangnya itu yang membuat kastanya sendiri-sendiri. Orang-orangnya yang membuat, saya kan orang kaya, saya orang begini, dia kan orang miskin, jadi menginjak-injaklah yang miskin itu. Seperti itu ya, itu banyak terjadi seperti itu. Jadi kasta itu dibentuk sendiri oleh orang-orangnya, masyarakatnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan status sosial yang ada. Sekarang secara realitanya mayoritas, mana ada orang yang kaya duduk bareng dengan orang miskin? Enggak ada. Itu. Nah, enggak hanya di zaman kerajaan Hindu-Buddha, di zaman sekarang pun umat muslim pun ya, tapi ya enggak semua umat muslim ya. Kalau orang muslim yang dia paham benar mengenai Al-Quran itu enggak memandang seperti itu, hanya memandang keimanannya, ya kan? Ada namanya uhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam itu melihat dari keyakinannya, keimanannya yang sama, bukan dari materi ataupun
status sosialnya. Tetapi mungkin yang pemahamannya masih belum sampai ke sana, ya itu sebagai salah satu dasar untuk membuat kastanya sendiri. Berdasarkan apa? Status ekonominya, status sosialnya, jabatannya, kayak gitu. Makanya kalau orang Jawa zaman dulu itu disebut dengan adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ini ya, jabatannya, kekuasaannya untuk merendahkan, menghina dan menindas yang lemah dan tidak berdaya. Itu yang terjadi, yang dipakai zaman sekarang. Jadi kasta itu dibentuk oleh orang-orangnya sendiri. Kalau agamanya mah baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Semua keyakinan mengajarkan keimanan kepada Tuhan. Iya kan? Tapi orang-orangnya itu yang kadang suka membuat ini sendiri, membuat aturan sendiri, membuat strata sendiri. Secara logikanya, sekarang mayoritas mana ada orang kaya duduk bareng jajar dengan orang miskin? Nggak ada. Iya kan? Mana ada orang yang punya rumah banyak, di mana-mana ada duduk jajar dengan orang yang tidak punya rumah. Misal contohnya, ya nggak mau, gengsi. Mana ada mau deket, ya nggak ada. Kenapa? Karena dari analisa ya, kayak gitu ya. Ya ini sih mudah-mudahan sih ya, ini ya, mudah-mudahan sih apa yang saya katakan itu nggak benar ya, gitu ya, keliru ya mudah-mudahan. Tetapi berdasarkan analisa realita kehidupan di era modern, itu kasta ada loh, yang dibentuk oleh orang-orangnya sendiri, berdasarkan status sosial dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi jarang lah, sekarang orang kaya, misal, mana ada mau bergaul dekat dengan orang miskin, nggak ada. Meskipun ada, itu cuma sebagian kecil. Kenapa? Katanya sih, kata orang, mereka-mereka yang merasa dirinya kaya ya, merasa dirinya kaya, padahal kita semua manusia di dunia itu nggak punya apa-apa. Kita dilahirkan ke dunia juga sendirian, tidak membawa apa-apa, posisi telanjang juga bayi. Kita nanti dikubur, meninggal, dikubur menghadap kepada Tuhan rohnya. Dikubur juga kita nggak membawa apa-apa, hanya membawa kain kafan. Nah, kalau kita mengerti ilmu sangkan paraning dunmadi ya, dari mana kita berasal dan nantinya kita akan kemana, itu kita nggak akan pernah bisa sombong, nggak akan pernah bisa untuk merendahkan dan menghina orang lain sebenarnya. Kayak gitu. Cuma mungkin ya orang-orang yang tidak memahami sampai ke sana pemahamannya, makanya merasa bangga kalau punya materi yang banyak, kayak gitu, punya rumah yang banyak, bisa dengan mudahnya menghina orang lain, merendahkan orang lain, menginjak-injak orang lain, mencerca orang lain yang di bawahnya yang lemah dan tidak berdaya, malah semakin diinjak-injak. Itu sifat apa itu? Itu sifatnya iblis yang seperti itu. Ingat, di dalam surat ini ya, di dalam surat Anas ya, bahwa syaitan itu terdiri dari jin dan manusia, ya kan, minal jinnati wanas, ya kan, berlindung, kita berlindung, yang syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Jadi manusia pun banyak yang menjadi iblis, manusia itu banyak yang jadi syaitan, banyak itu. Seperti itu, apalagi di zaman sekarang, wujudnya aja manusia, tapi hatinya iblis. Banyak seperti itu, makanya orang-orang yang bersikap seperti itu tuh ya ini, meniru sifatnya iblis yang seperti itu. Kayak gitu, karena kalau kita meniru, mengikuti ajaran Al-Quran yang sebenarnya itu nggak ada yang seperti itu. Allah melihat kita itu bukan melihat fisik kita, materi kita, ya kan, harta benda kita, aset kita, tetapi melihat kita dari ibadahnya, dari keimanannya, dari hatinya, dari rohnya, dari roh kita, bukan dari fisik kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita
orang-orang banyak melihat orang-orang yang merasa dirinya kaya sehingga bisa dengan mudah menghina dan merendahkan orang lain, itu sifat-sifat iblis yang bisa seperti itu. Itu keturunannya iblis, sifatnya menuruni sifat iblis. Karena di dalam Al-Quran nggak ada ajaran seperti itu. Semua orang itu sama. Yang membedakan adalah keimanannya dan ketakwaannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas kan seperti itu. Nah sekarang pada realitanya kasta itu diciptakan oleh manusia-manusianya sendiri, oleh masyarakat-masyarakat sendiri ya. Ya baik di ya dimanapun ya, di perkotaan atau ya dimanapun lah seperti itu sama. Sekarang pada realitanya ya, kalau kita dari analisa ya, mengamati, kita komunikasi dengan orang-orang yang kaya, yang miskin. Nah, yang kaya, yang merasa dirinya kaya, itu kenapa mereka nggak mau berteman atau dekat dengan yang miskin? Kenapa? Karena ada beberapa alasannya. Katanya sih ya, seperti itu. Satu, karena takut nanti dipinjemin, kayak gitu kan kalau berteman gitu kan. Takut dipinjemin duit, ntar nggak dibalikin, takut dibohongin, takut ditipu, takut ntar begini dimanfaatin. Nah, takut ini itu yang kaitannya dengan materi. Itu salah satunya ya, tapi ya memang nggak semua orang seperti itu, tetapi ya mayoritas, sebagian besar seperti itu, karena nggak pingin terganggu. Tapi sebenarnya juga nggak semua orang yang miskin itu seperti itu juga, seperti parasit atau suka nipu atau suka begini-begini hal yang negatif, itu nggak semua orang seperti itu. Ya memang ekonomi berbeda, tetapi nggak mesti orang yang ekonominya rendah terus dia berbuat jahat dan jelek. Orang yang dia kaya ekonominya lebih tinggi belum tentu dia baik dan benar, ya kan? Belum tentu, karena antara baik dan benar, antara jelek dan jahat itu ada di hati, bukan terletak di materi sebenarnya. Kadang orang dia jadi orang biasa baik, terus giliran jadi rezekinya naik meningkat, dia berubah jadi orang jahat. Harta itu bisa merubah seseorang menjadi baik dan menjadi jahat. Nah, seperti itu. Dengan apa yang kita miliki, makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti itu ya, terutama dari sifat-sifat iblis yang merasuki, karena syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Yang jadi syaitan itu ya manusia, yang jadi iblis ya manusia sebenarnya. Kalau kita memahami dari surat itu, wujudnya aja manusia, tetapi hatinya hati iblis. Itu banyak sekali zaman sekarang ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan terkecoh oleh penampilan luarnya saja ya. Karena ya kebanyakan memang ya semua agama itu ya memang baik, mengajarkan kebaikan, mengajarkan keimanan juga. Tetapi terkadang orang-orangnya yang kurang memahami secara maksimal, nggak sampai imannya nggak sampai merasuk ke dalam relung hati, itu jadilah seperti itu. Sifat-sifatnya mengikuti sifat-sifat iblis. Nah, seperti itu ya, banyak terjadi seperti itu. Nah, jadi ini kita mohon maaf ya, kita nggak menyinggung ataupun membicarakan A, B, C ya, pihak tertentu, itu tidak. Kita sifatnya netral. Ini hanya sebagai sharing saja, atau ya menambah pemahaman kita lah, kayak gitu, menambah pengetahuan kita. Hanya kita tahulah seperti itu, bahwa hidup itu beraneka ragam ya, sifat dan karakter seseorang. Jadi kita perlu ambil pelajaran bahwa sebenarnya kita memahami kalimat la ilaha illallah, in la haula wala quwata ya, la ilaha illallah ya. Ada itu satu kalimat aja terjemahannya, penafsirannya banyak banget. La ilaha illallah. Itu ditafsirkan udah jadi banyak banget tuh kalau dijabarkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat sandaran kita selain Allah. Tidak ada tempat yang kita tuju kecuali hanya Allah.
Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada solusi dalam kehidupan kecuali solusi dari Allah, ya kan? Tidak ada tempat berharap kita kecuali kita hanya berharap kepada Allah, ya kan? Kalau kita menemui kesulitan, tidak ada tempat untuk curhat kecuali kita curhat hanya kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali kita meminta hanya kepada Allah, ya kan? Tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kita mengadu hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi la ilaha illallah itu ditafsirkan jadi banyak banget. Nggak hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Kalau kita belajar ilmu tafsir ya seperti itu ya. Jadi luas sekali ya, luas banget ya. Nah, jadi bahwa sebenarnya kita itu tidak ada. Kita menjadi ada itu karena diadakan. Makanya segala sesuatu la haula wala quwata, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Tuhan. Jadi kita manusia itu nggak punya daya upaya apa-apa sebenarnya. Dan tidak punya apa-apa. Kita dilahirkan dalam posisi telanjang, kita nanti mati, meninggal dikubur juga dalam posisi hanya dibungkus kain kapan, nggak membawa apa-apa. Dan apa yang kita miliki di dunia itu semuanya merupakan titipan dari Allah. Jadi nggak ada alasan untuk bisa kita sombongkan, untuk bisa merendahkan dan menghina orang lain yang di bawah kita. Menurut kita lebih kaya dari orang lain. Nah, seperti itu kan yang merasa. Tapi sebenarnya kalau aslinya, kalau kita punya keimanan yang benar, itu kita nggak punya apa-apa. Badan jasad kita ini loh, fisik kita, itu kita nggak punya. Mata kita itu dipinjemin loh sama Allah. Nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Telinga kita itu dipinjemin sama Allah. Mulut kita nanti buat berbicara apa juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban, karena semua itu adalah titipan, bukan milik kita. Kita manusia itu nggak punya apa-apa sebenarnya. Nah, seperti itu. Dan kita paham juga, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita itu berasal dari mana dan nantinya akan kemana. Ya kan? Kita bukan makhluk bumi, kita adalah makhluk langit, berasal dari Allah dan nantinya akan kembali kepada seperti itu, ke sana, seperti itu ya. Jadi kita hanya di dunia hanya sementara. Istilah orang bilang ya, itu hanya mampir ngombe, berhenti mampir minum, hanya main sebentar. Nanti kita balik lagi ke asal kita. Nah, seperti itu. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari mana ya nanti akan kembali kemana. Kita berasal dari Allah nanti akan kembali ke sana. Jadi semua yang kita miliki itu hanya titipan. Ya, hanya titipan. Jadi jangan kita dengan apa yang kita punya, jangan kita merasa diri kita lebih dari orang lain, merasa kaya dari orang lain, terus lantas kita menghina dan merendahkan dan mencerca orang lain yang di bawah kita. Itu jangan. Karena semua makhluk ciptaan Tuhan dengan kondisi bagaimanapun itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina dan merendahkan mereka, itu sama saja kita menghina dan merendahkan yang menciptakan. Nanti yang menciptakan itu kan Tuhan. Tuhan nanti bisa tersinggung di situ. Makanya sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, kita nggak boleh ya kita sombong, kita saling menghina, mencaci maki, merendahkan, mencerca, kayak gitu. Itu kita nggak boleh kalau kita mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Iya kan? Cobalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Iya kan? Kita terapkan Bismillah itu dalam diri kita, bahwa Allah itu Rohman dan Rohim. Kalau kita bisa beriman dengan baik dan benar, terapkan Rohman Rohim itu di dalam diri kita, itu nggak akan pernah bisa kita menghina, merendahkan orang lain, tuh nggak bisa, dan itu juga nggak boleh. Allah saja tidak sombong yang punya segalanya, apalagi kita manusia. Ya kan? Coba kalau kita berpikir seperti itu. Ya kan? Bagi orang-orang yang keimanannya sudah merasuk ke dalam lubuk hati, itu bisa merasakan seperti itu, memahaminya. Ya kan, Allah aja yang punya segalanya, dia nggak sombong, apalagi kita merendahkan, menghina, mencerca, mencaci maki orang lain yang di bawah kita. Karena semua
di dunia yang kita miliki itu ada titipan. Anak kita itu loh titipan, keluarga kita titipan, materi duit yang kita punya duniawi itu titipan semua. Badan kita, fisik kita, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, itu semua titipan dari Tuhan, dari Allah. Makanya kita harus menggunakan dengan baik. Karena sifat sombong, sifat angkuh, sifat adigang, adigung, adiguna, menghina dan merendahkan orang itu adalah sifat-sifat iblis. Itu keturunan sifat-sifat iblis yang seperti itu. Ya kan, dalam surat An-Nas bahwa syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Seperti itu ya. Jadi ya kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga bisa menambah keimanan kita ya. Terus kita lebih banyak-banyak lah untuk bertafakur kepada Allah supaya nanti diberikan cahaya dan diberikan apa yang terbaik kepada kita menurut Allah ya. Seperti itu, dituntun ke arah yang benar. Jadi apa sikap kita itu enggak ya sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntunan yang ada. Nah seperti itu ya, karena Al-Quran itu memang suatu kitab suci yang paling sempurna dibandingkan yang lain, dan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, sebagai rahmat bagi seluruh alam, nggak hanya alam manusia, alam setan, alam gendarwo, alam roh, alam lain juga, ya kan, sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, sebagai obat atau penyembuh bagi orang yang sakit. Nah itu bisa Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang yang sakit. Nah seperti itu kalau ditafsirkan juga banyak banget ya. Apa arti dari penyembuh itu? Kenapa Quran bisa menyembuhkan? Nah itu dari mana? Itu ada ilmunya, cara-caranya, ataupun ya tafsirannya itu banyak ya. Nah jadi kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur. Kita ya berusahalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu, bahwa sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita dan lebih dekat dari urat nadi, ya kan. Aku melihat apa yang kamu lihat, aku mendengar apa yang kamu dengar, dan aku merasakan apa yang kamu rasakan, ya kan. Dan aku lebih dekat dari urat nadi. Nah itu Allah sudah menjelaskan sendiri posisinya itu di mana letaknya ya. Aku melihat apa yang kamu lihat, aku mendengar apa yang kamu dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan, dan aku lebih dekat. Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Ya, jadi kita harus ini ya, supaya kita mendapatkan petunjuk jalan yang lurus ya, kita harus selalu dekat dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Nggak hanya dalam sholat saja ya, 5 waktu, tetapi setiap nafas kita. Nah seperti itu, kita harus selalu ingat kepada Tuhan ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.